Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa baru Macan Teknik 2021. Apa kabar kalian semua nih? Semoga kalian semua terhindar dari pandemi ini. Dan semoga Indonesia terhindar dari COVID-19 ini. Amin. Sebelumnya kita mau perkenalan nih teman-teman. Kenalkan, nama saya Fumiko Fitriana dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2019. Dan rekan saya Hilmi Rizka Hanafi dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Nah, di sini kita berdua akan mengajak kalian nih keliling di Fakultas Teknik ini nih, mulai dari gedungnya dan fasilitasnya. Nah, sebelumnya aku mau sedikit memperkenalkan nih teman-teman mengenai dari Fakultas Teknik. Nah, Fakultas Teknik sendiri ada 6 prodi teman-teman. Yang pertama dari Prodi Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Elektro, dan juga Teknik Arsitek. Nah, dari semua prodi itu ada 2 kelas teman-teman, yaitu dari kelas reguler dan juga kelas internasional. Tapi tidak untuk semua prodi teman-teman. Nah, selanjutnya mengenai dari gedung Fakultas Teknik, itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama dari halaman Fakultas Teknik, dari perpustakaan, dari GOR, dari masjid, ada gedung H, gedung F, dan juga gedung J teman-teman. Wih, banyak banget ya Mbak. Pasti seru kalau perkuliahan secara offline. Pasti dong. Nah, yuk langsung aja. Nah, kita pertama sudah ada di depan gedung GOR. Yuk langsung masuk aja. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam GOR teman-teman. Nah, biasanya di dalam GOR sendiri dipakai kegiatan apa sih Mas? Nah, jadi teman-teman, GOR ini biasanya kalau misalnya perkuliahan secara offline, GOR ini digunakan untuk latihan badminton, latihan bulu tangkis, futsal, marching band, dan basket. Jadi, misal kita perkuliahan secara offline, ini GOR itu digunakan untuk latihan teman-teman Fakultas Teknik. Terus juga kalau mengadakan teman-teman Fakultas Teknik mengadakan event-event kampus, di sini juga tempatnya teman-teman. Jadi begitu. Seru banget ya Mas, berarti kegiatannya? Iya dong, Fakultas Teknik UMS. Udah mungkin yuk lanjut ke keliling lagi Mas. Nah, sekarang kita sudah ada di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, biasanya di perpustakaan ini mahasiswa menjadikan tempat berdiskusi, tempat ruang baca, tempat mencari informasi mengenai dunia perkuliahan maupun yang lain. Yuk, langsung masuk aja. Nah, di lantai 1 ini biasanya digunakan sebagai lobi dan juga adanya ruang internet di sebelah sana. Ya, jadi teman-teman, semisal kalian mau masuk ke perpustakaan, kalian harus menukarkan kunci loker dengan menggunakan KTM. Nah, menukarkannya melalui apa? Di sini teman-teman. Jadi, kalian semisal kalian mau mendapatkan kunci loker, kalian harus menukarkan KTM Anda terlebih dahulu supaya mendapatkan kunci loker. Kalian bisa naruh barang-barang kalian di loker sana. Yuk, langsung aja. Nah, sekarang kita sudah ada di ruang internet. Nah, biasanya di sini menjadikan tempat mahasiswa untuk berdiskusi, untuk mencari informasi mengenai seputar kuliah maupun yang lain. Nah, di sini juga kalian sedang berdiskusi, kalian juga disediakan ada kamar mandi, terus ada musola juga di sana. Yuk, langsung aja. Nah, jadi teman-teman kita sudah ada di lantai 2. Nah, di sini tempatnya teman-teman biasanya diskusi, mencari informasi melalui buku-buku. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sebelah kita, di belakang kita itu banyak banget buku-buku.
Jadi kalau kalian mau nyari informasi tentang mata kuliah, perkuliahan, informasi tentang yang lainnya, nah, kalian bisa datang ke sini aja mencari informasi melalui buku-buku di sini. Dan di sini juga disediakan tempat diskusi nih. Jadi kalian bisa diskusi di mana aja sama teman-teman kalian. Dan tak lupa di lantai 2 ini juga difasilitasi dengan adanya komputer. Jadi ketika dari teman-teman mencari informasi kurang dari buku, dari teman-teman bisa mencari informasi mengenai dari media seperti itu teman-teman. Nah, kalian juga tidak perlu khawatir nih, semisal kalian tadi kan di lantai bawah itu ada kamar mandi, di sini juga disediakan kamar mandi teman-teman. Di sana ada kamar mandi perempuan dan laki-laki. Jadi tidak usah bingung-bingung nanti semisal kalian pengen ke kamar mandi, di sini juga sudah disediakan. Nah, ketika nanti teman-teman ingin menunggu di sini, itu sangat diperbolehkan dan nanti untuk pendataannya ada di sebelah sana teman-teman. Nah, di lantai 2 ini juga menyediakan tempat makanan yang namanya kantin kejujuran. Jadi ada dari makanan dan juga minuman, dan juga tidak lupa disertai dengan harga-harganya. Jadi dari teman-teman tidak kebingungan ketika nanti teman-teman memilih salah satu dari makanan dan minuman, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman setelah kalian misalkan kalian lapar terus kalian mau makan dan minum, kalian bisa datang ke sini. Terus juga di belakang sana juga ada tempat ruang diskusi yang lebih enak di dalam ruangan. Terus juga terdapat fasilitas AC dan TV dan segala macamnya. Yuk langsung aja. Nah, di sini juga ada tambahan buku-buku lainnya, koleksi yang lain mengenai dari informasi ataupun ilmu pengetahuan yang lain, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin mencari ilmu pengetahuan, kalian juga tidak perlu bingung gitu. Misalnya tahun terbitnya berapa, terus di tahun berapa. Jadi di sini sudah tertera tahun terbitnya teman-teman. Serta di sini setiap sudutnya juga difasilitasi komputer teman-teman. Di sana juga bisa dilihat ada komputer lagi. Jadi semisal kalian tidak mendapatkan informasi seputar di buku ini, kalian bisa mengaksesnya melalui internet teman-teman. Dan juga di sini juga ada tempat buat ruang baca, berdiskusi juga teman-teman. Jadi sangat nyaman banget, ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yuk langsung aja teman-teman. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 3, mungkin kita langsung masuk aja ya Mas ya? Iya, ayo masuk aja. Nah, teman-teman di lantai 3 ini ada ruang diskusi. Di sini disediakan ruang diskusi, teman-teman. Terus juga masih ada buku-buku. Sebisa kalian di lantai 3 di lantai sebelumnya tidak menemukan informasi, kalian bisa juga nyari di lantai 3, teman-teman. Terus juga tadi saya lupa, di setiap lantainya itu difasilitasi oleh Wi-Fi, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu bingung sebisa kalian tidak ada akses jaringan. Di sini sudah disediakan jaringan internet, teman-teman. Dan di sebelah pojok sana juga adanya Alkitab Al-Quran. Ketika teman-teman membaca Al-Quran, ada ruang tersendiri untuk membaca Al-Quran teman-teman. Dan juga ketika teman-teman ingin meminjam buku, di sana tempat pendataan peminjaman buku gitu teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya kita sudah sampai di gedung F. Nah, di gedung F sendiri biasanya ditempatkan oleh prodi apa aja sih Mas? Nah, jadi buat teman-teman semua di gedung F itu ada dari teknik elektro, teknik industri, sama teknik kimia. Jadi buat teman-teman yang masuk di jurusan teknik elektro, teknik industri, teknik kimia, nanti kalian kuliahnya gedungnya di sini. Buat di lantai 1 ini, di gedung F ini, itu ada dari teknik industri, di lantai 2 itu ada teknik elektro sama teknik kimia. Teknik elektro sendiri itu ada di atas ini, untuk teknik kimia ada di pojok sana, gedung F, teman-teman. Nah, jadi di sebelah kiri sana, di pojok sana itu ada sekretariatan Ormawa FT, teman-teman. Yuk sana ya Mas. Yuk langsung sana aja. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di sekretariatan Ormawa FT. Nah, di sini ada apa aja sih, Mbak? Nah, untuk yang pertama ada seksi teknik elektro, yang kedua ada dari BEM FD UMS, yang ketiga ada dari KMTS UMS, yang keempat ada DPM UMS, terus setelah itu ada LPM, setelah itu ada Sonic, setelah itu ada mentoring, dan yang terakhir ada dari Dinamik UMS, teman-teman. Nah, biasanya kegiatan dari teman-teman mahasiswa yang ada di SIK itu apa aja sih Mas kegiatannya? Nah, jadi teman-teman semisal teman-teman fakultas teknik yang ada di Sekre, itu biasanya tuh kita diskusi-diskusi di depan-depan sini. Kalian bisa lihat sendiri itu ramai dari anak-anak
jurusan dari Fakultas Teknik. Jadi semisal perkuliahannya bisa offline, terus juga ini pandeminya juga udah selesai, biasanya teman-teman Fakultas Teknik, mahasiswa Fakultas Teknik itu pada diskusi di sekitaran sini, main-main di sekitaran sini gitu teman-teman. Jadi kita bisa saling mengenal ya Mas ya, Nah, sama iya. antar Fakultas Teknik ya. Ya seperti itu Mbak. Yaudah yuk langsung aja ke sekre belakang. Nah, di bagian belakang juga ada kesekretariatan dari Ormawa lain teman-teman. Nah, mungkin ada apa aja sih Mas? Nah, di bagian belakang ini ada kesekretariatan dari teknik mesin, terus sebelahnya ada teknik kimia, teknik arsitek, dan teknik industri teman-teman. Jadi di sini seperti biasa kalau misalkan perkuliahan secara offline, ini kesekretariatannya rame, ada dari teman-teman mahasiswa berkunjung atau bermain di kesekretariatan ini teman-teman. Seru banget ya Mas ya? Iya dong, apalagi perkuliahannya secara offline. Yuk langsung aja ke sana. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di gedung H. Nah, gedung H sendiri di lantai 1 terdapat laboratorium dari Politeknik Sipil di sebelah kanan, dan di sebelah kiri ada laboratorium dari Politeknik Mesin. Nah, mungkin kita bisa langsung naik aja Mas ke lantai 2. Yuk langsung aja. Nah, di lantai 2 ini di sebelah kiri ada laboratorium dari Teknik Kimia dan juga Nah, di sebelah kanan itu ada ruang kantor dan untuk berkonsultasi. Jadi teman-teman misal mau berkonsultasi tentang SKS, mau ambil berapa sama dosen PA-nya, jadi kalian bisa datang ke kantor ini teman-teman. Nah, terus di sini juga ada ruang dekan. Yuk langsung masuk aja kita lihat ruang dekan. Nah, sekarang kita sudah ada di ruang dekanat teman-teman. Nah, ruang dekanat ini sendiri ada apa aja sih Mas? Nah, ruang dekanat sendiri itu ada di sini ada kantor TU teman-teman. Kalian misalkan mengurus tentang jurusan atau apa, kalian bisa masuk ke ruang TU teman-teman. Terus juga di sini juga ada ruang rapat pada para dekan. Jadi kalau misalkan kalian mencari dekan, kalian bisa datang saja ke situ. Terus di sebelah saya di ruang itu ada ruang sidang dekanat teman-teman. Dan yang di sini ada Mas? Berkas-berkas dari semua jurusan teman-teman. Jadi kalian boleh mengurus tentang berkas-berkas administrasi, kalian bisa juga datang ke sini teman-teman. Oke, mungkin sampai situ sih Mas. Ini kita bisa lanjut ke tempat lain. Yuk. Yuk langsung aja. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di lantai 3. Nah di lantai 3 ini ada apa saja sih? Yang di sebelah kanan saya itu ada laboratorium teknik elektro dan teknik industri. Di sebelah kiri saya ada laboratorium komputer dan laboratorium arsitektur. Nah mungkin kita bisa langsung naik aja Mas ya? Ya, saya langsung naik aja. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 4. Nah, lantai 4 ini di sebelah kanan saya ada dari laboratorium dari Politeknik Sipil, dan di sebelah kiri juga laboratorium dari Teknik Sipil juga, teman-teman. Nah, mungkin untuk di gedung H sendiri, ini lantai terakhir, teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut keliling dari gedung yang lain. Yuk. Kita langsung aja. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di parkiran teknik UMS teman-teman. Jadi untuk mahasiswa teknik itu parkirnya di daerah sini teman-teman. Nah, mungkin di daerah sana tuh ada apa sih Mas? Nah di sana tuh ada kantin teknik teman-teman. Semisal kalian nanti mau menunggu perkuliahan atau setelah perkuliahan, kalian tidak perlu keluar dari kampus untuk mencari makanan. Jadi di sini sudah disediakan kantin di teknik. Nah di bagian sini juga ada masjid teman-teman, namanya Masjid Jamia. Mungkin kita bisa langsung saja ke sana aja ya Mas ya? Yuk, ayo langsung aja. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di depan Masjid Sudarmi Ar-Rais. Jadi Masjid Sudarmi Ar-Rais ini berada di sekitaran Fakultas Teknik teman-teman. Di sebelah kiri itu ada parkiran teknik, dan di sana juga di belakang itu ada gedung-gedung Fakultas Teknik. Terus semisal kalian mau sholat secara bersamaan, kalian bisa datang aja ke Masjid Sudarmi Ar-Rais ini. Nah di sekitar masjid ini ada apa lagi sih Mbak? Nah di sebelah kanan ada gedung J teman-teman. Nah, mungkin kita bisa langsung sana aja ya Mas ya? Yuk langsung aja ke sana. Ya.
Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di depan gedung J. Nah di gedung J ini ada jurusan apa aja sih Mbak? Yang pertama ada dari prodi teknik sipil dan juga ada dari prodi arsitektur, Mas. Nah, untuk penempatannya sendiri dari prodi teknik sipil itu di lantai 3 dan 4, untuk prodi arsitektur ada di lantai 2 dan 4 teman-teman. Nah mungkin kita bisa langsung tempat selanjutnya, Mas. Iya, kita langsung aja ke sana. Nah, untuk tempat yang terakhir, kita ada di Gedung Indosiliti Walidah, yang gunanya buat apa sih, Mas? Nah, jadi teman-teman yang sudah mendaftar untuk mengurus administrasi, alma mater, dan KTM, kalian bisa datang aja nih ke Gedung Induk Siti Walidah. Terus juga di Gedung Induk Siti Walidah ini juga ada gedung internasional untuk teknik sipil UMS dan teknik elektro UMS. Nah, itu gedungnya ada di lantai 7. Jadi buat teman-teman yang mendaftar di teknik sipil internasional dan teknik elektro internasional, gedungnya ada di lantai 7, teman-teman. Wah, keren banget ya, Mas ya? Iya, Fakultas Teknik UMS. Nah, jadi kita tunggu kedatangan kalian di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dadah!